Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial singkat cara membuat kartu digital ya, bersama Kong Charman. Dan kegiatan atau tutorial ini didedikasikan buat rekan-rekan yang membutuhkan para trainer ya pada kegiatan pelatihan keterampilan digital di abad 21. Aplikasi yang kita butuhkan ya untuk membuat kartu digital ini, yang pertama adalah Microsoft Excel ya. Ini bawaan dari produk Microsoft Office. Boleh versi berapa aja terserah, sesuaikan dengan yang udah terinstall di laptop atau di komputer Bapak Ibu. Kemudian Microsoft Publisher juga merupakan paket dari Microsoft Office ya. Bisa jadi bukan publisher ya, boleh juga pakai Access, boleh juga pakai Word ya aplikasinya. Tapi dalam contoh ini saya pakai Microsoft Publisher. Kemudian sebagai utility-nya saya pakai Passion Capture ya. Tapi boleh saja bukan hanya Passion Capture ya. Ini sebetulnya opsional ya, saya pakai Passion Capture itu. Tapi Bapak Ibu boleh juga pakai aplikasi lain untuk memotong screen ya, bisa snipping tool bawaan Microsoft Windows juga bisa ya. Oke, kita langsung aja ke TKP Bapak Ibu ya untuk prakteknya. Baiklah, saya berasumsi kita sudah punya file Excel yang dari panitia inti pelatihan keterampilan abad 21 ini ya. Nah, tentunya filenya macam-macam, tergantung Bapak Ibu membuatnya atau memodifikasinya. Kalau punya saya modelnya seperti ini ya. Ini ada bekas upload ke Google Contact, jadi Google Kontak. Jadi masih seperti ini ya. Nah, nanti di sini password dan username-nya akan kita isi dummy aja ya. Nah, mungkin juga Bapak Ibu suka merasa kesel ya, begitu copy paste nomor HP-nya suka kadang-kadang ya, tapi kebanyakan juga sih akan berubah seperti ini, dimana nolnya hilang ya. Nah, kita perbaiki dulu nomor mobil phone-nya ini. Nah, kita blok ini. Kemudian karena saya sudah pakai ASAP utility ya, jadi saya pilih, saya akan insert 0 di depannya ya. Klik insert. Nah, ini ada ingat dikasih karakter tanda petik di atas dulu, kemudian dikasih 0 sehingga hasilnya contohnya akan seperti ini ya. Ya, oke, setelah kelihatan hasilnya seperti ini, kita tinggal klik oke di sini. Nah, jadi otomatis di sini ya akan menjadi 081 ya. Nah, ini kalau mau diblok ya, big layoutnya ini dijadikan teks aja kolomnya ya, diformat sebagai teks. Nah, ini. Kemudian username nanti Bapak Ibu akan menerima ya dari panitia. Untuk sementara ini username-nya akan saya buatkan dummy juga ya. Biasanya saya menggunakan mobil phone-nya itu atau nomor teleponnya supaya tidak lupa ya para peserta. Jadi kita anggaplah kita buat username-nya misalnya nomor teleponnya ya, dan karakter biasanya kan user ya, misalnya kongcharman.com lah ya. Apalah nanti ya. Ini mah hanya sebagai dummy aja, kongcharman.com. Oke. Nah, ini berarti username-nya sudah ada ya. Tinggal di copy ke bawah. Nah, ini kita buatkan misalnya, maaf, share ini seperti ini. Nah, kemudian kita atur lagi kolom width-nya, auto fit ya. Sekarang passwordnya kita akan buatkan sebagai dummy aja.
dummy ini biasanya kalau saya bikin password 4 karakter atau 5 karakter dari nomor HP-nya, 5 karakter terakhir ya saya ambil biasanya. Kita ambil 5 karakter ya, pakai rumus right ya. Ini. Nah, dari nomor HP-nya ini kita ambil sebanyak 5 karakter ya. 5 karakter. Kemudian biasanya saya tambah dengan random ya, misalnya satu huruf ya. Saya ambil karakter dari karakternya saya acak ya, misalnya dari 70 sampai 90 ya. Nah ini jadi hasilnya passwordnya misalnya 46811Z ya. Nah ini tinggal di copy ke bawah ya. Nah jadi dia passwordnya sudah bervariasi ya. Nah ini karena ini berbentuk formula ya, maka kita ganti lagi atau ganti formatnya menjadi value ya, sehingga tidak akan berubah ya. Ini juga sama ya, supaya tidak berubah-ubah lagi kita fixkan caranya, copy kemudian dipaste sebagai numbering ya. Jadi ini sudah bukan formula lagi. Oke. Nah kalau udah selesai memperbaikinya, kita save ya. Nah sekarang kita buat kartunya dengan aplikasi Microsoft Publisher. Kita panggil publishernya, kita buat, lihat di blank ya, new blank aja. Nah kita masuk ke Microsoft Publishernya. Langkah awal di Publisher, pilih Pick Design, kemudian pilih Size, kemudian pilih Pick Setup. Saya ulang, Pick Design, pilih Size, pilih Pick Setup. Nah, di sini kita akan isi ada dua kolom, yaitu kolom Pick dan kolom Layout Type-nya. Kolom halamannya kita rubah menjadi sebesar apa kartu yang akan kita buat. Biasanya kalau untuk kegiatan kartu ujian ya, saya biasa pakai 9 dan ininya 6 ya. Jadi lebar kartunya kalau untuk kartu ujian biasanya saya bikin 6x9 ya, golden ratio. Kemudian ininya saya nolkan. Ini juga saya nolkan. Saya nolkan. Nah, jadi udah kelihatan layout kartunya. Kalau dalam kertas A4 itu seperti ini ya. Jadi ada 2, ke bawahnya 4 ya, posisinya nempel di pojok kiri atas. Nah dari sini baru kita setting marginnya. Misalnya side marginnya kita pasang 1 cm lah ya. Kemudian dari atas kita pasang setengah aja. Kemudian nah horizontal gap ini adalah jarak antar kartu secara horizontal ya. Kita lihat perubahannya, nah seperti ini. Nah ini. Kemudian vertical gapnya ya, jarak antar kartu secara vertikalnya kita rubah. Nah, sehingga kartu akan seperti ini kelihatannya ya. Maaf. Ini topnya saya tambahin. Nah, seperti ini. Nah kalau udah jadi layoutnya seperti ini, jadi kartunya adalah ukuran 9x6, kita akan buat di kertas A4 dan layoutnya itu preview layoutnya seperti ini kartunya nanti yang akan dihasilkan. Kalau udah gini kita klik OK aja. Nah ini adalah kertas ukuran 9x6 ya kartunya. Nah dari sini kita bisa membuat aplikasi bebas ya. Misalnya kita mau ganti backgroundnya dulu, misalnya dengan warna telur asin ya atau apalah ya. Di sini juga ada macam-macam backgroundnya. Kita pakai yang ini dulu. Kemudian kita misalnya mau pasang logo ya,
Kalau mau pasang logo tinggal di insert aja ya, picture-nya. Nah, misalnya logonya akan dipasang yang kemarin misalnya saya pakai jadi saya pasang di sini. Terserah ibu bapak ya, disesuaikan aja selera ibu bapak mau apa, pakai apa. Kita insert lagi misalnya, gambarnya dipersiapkan aja dulu bapak ibu ya supaya lebih cepat nantinya. Nah ini karena saya berasal dari Jawa Barat misalnya ya, maka saya insertkan logo Jawa Barat misalnya. Berkreasi lah ibu-ibu ya, terserah itu ibu bapak ya. Oke. Nah kemudian untuk judul ininya terserah bapak ibu ya, bebas-bebas saja ya. Misalnya saya mau bikin textbooknya di sini. Microsoft Jabar 31 LP 100 ya. Misalnya seperti ini saya buat, ini saya blok, saya perbesar, misalnya saya pakai hurufnya 12 biar agak besar ya. Kemudian saya set marginnya ke tengah seperti ini. Kemudian di bawahnya saya buat lagi misalnya pelatihan keterampilan digital abad 21. Nah kalau nggak cukup ya diperbesar. Nah ini hurufnya dikecilin aja ya, supaya fix, nggak apa-apa. Ini tebal, kemudian tengahnya kan. Nah nanti akan seperti ini ya, terserah lah ibu bapak ya, dikreasikan ya. Dan ini berlaku bukan hanya untuk kegiatan ini aja ya. Kalau bapak ibu mau berkreasi nanti membuat kartu ujian di sekolah ya, atau membuat member ya. Kemudian misalnya buatkan garis ke sini. Seperti ini misalnya. Terserah ya, garisnya mau bapak ibu rubah warnanya misalnya jadi itu. Kemudian setelah selesai itu kita buat misalnya di sini tulisan lagi akun Microsoft Anda. Kenapa saya sambil lihat, kenapa saya mau berepot-repot membuat ini kepada calon peserta ini supaya mereka merasa lebih diperhatikan sama kita ya. Jadi kalau kita memperhatikan mereka, mudah-mudahan mereka juga beratensi ke kita atau dalam mengikuti kegiatan ini dia juga serius. Nah selesai ini, nah baru kita akan membuat kerangka nama, username dan password supaya formatnya lurus ibu bapak ya. Pakai tabel aja ya, tabel kita buat 3 kolom menjadi 3 baris ya. Nah, ini seperti ini. Nanti kita format bisa dikecilin seperti ini ya, dan lebarnya kita bisa atur seperti ini. Oke, kolom pertama tentunya misalnya nama ya, nama, kemudian
kemudian baris, maksudnya baris kedua misalnya username, baris ketiganya passwordnya. Jadi karena apa, ini di blok ini, kemudian kolomnya bisa diperkecil di sini. Nah, ini. Nah, kolom yang kedua ini ya dimaksudkan ini ya. Ini untuk titik 2 aja ya. Gitu. Supaya lurus, maksudnya kalau di apa pakai Dropbox nanti kurang lurus ya. Ini bisa dikecilin seperti ini. Nah, kemudian yang ininya ya, ininya bisa diperlebar. Nah, ini seperti ini udah jadi. Kemudian di bawah kita boleh menambahkan ya, misalnya text box lagi di sini. Kita buat text box. Misalnya ini sebagai woro-woro ya. Silahkan login ke https microsoft.com untuk mengganti misalnya, dan jangan lupa untuk mengganti password. Ini bentar gangguan ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, abaikan ya. Simpan ya, misalnya ini peringatan aja, simpan dengan baik password Anda ya, sebagai kepedulian kita aja ini. Nah, ini kalau hurufnya terlalu besar bisa kita perkecil ya, misalnya jadi 8 ya, supaya muat, kecilan 8. Oke, ini sebagai peringatan kepada para peserta, karena kalau ngereset password itu memang bisa, tapi cukup berbelit kita bisanya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini udah jadi kerangkanya Bapak Ibu ya, tinggal kita masukin data ke sini ya. Nah, cara memasukkannya, klik my link ini, klik my link, kemudian select database ya, yang ininya, select receiver-nya di sini, klik ya. Gunakan use as existing ya. Nah, ini. Nah, kemudian di mana file Excel yang kita buat tadi ya, dibuat biasanya di dokumen, misalnya ini ada Jabar 31. Kita buka, open di sini. Nah, ini Jabarku. Nah, kemudian ada keterangan fish row data ya, fish row of data contain column header, artinya data pertama nggak usah masuk, sebagai header doang ya. Baru kita klik oke. Nah, ini data-datanya udah masuk, kita klik aja oke. Ini. Nah, ini tinggal dimasukin aja. Cara memasukkannya di sini ada insert merger file ya. Jadi fieldnya, datumnya yang akan kita masuk di sini kan. Diklik aja panah di sini. Nah, di kolom nama ini kita akan pakai last name seperti ini. Kemudian di kolom username-nya ini kita masukkan username. Kemudian di kolom passwordnya kita masukin password. Sudah selesai ya. Nah, untuk melihat hasilnya di sini ya, lihat hasil ya, review resultnya, diklik aja. Nah, ada. Berarti ini udah masuk ya. Untuk nama Pak Sahidin SS ini ya, username-nya adalah nomor HP @kongcarman.com misalnya.
passwordnya adalah 4811O ya. Awas ini jangan 0 ya. Nah seperti ini. Kalau kita lihat satu persatu ya, ini akan seperti ini. Nah dari sini Bapak Ibu bisa lakukan pemotongan sebetulnya. Kalau misalnya mau satu persatu dipotongin ya nggak masalah ya. Misalnya akan dilakukan pemotongan dari sini langsung ya, bisa ya. Atau misalnya nanti sekaligus bisa ya. Nah model kartunya yang akan kita distribusikan secara digital Japri melalui WA dan seperti ini. Nah untuk melihat kartu secara keseluruhan ini tinggal diklik aja filenya ya, kemudian print. Nah ini secara keseluruhan nanti kartunya itu akan kelihatan seperti ini ya. Ada 85 peserta di sini ya. Nah ini kalau kita perbesar, nah ini kartunya ini tiap kartu namanya sama ya. Diska ya. Ini saya geser, misalnya saya masukin ke satu di sini. Nah ini contohnya, ini sama ya kartunya. Di sini Syahidin, di sini Syahidin. Nah ini kenapa begitu? Nah ini akibat settingan di sini. Ya. Di sini multiple copy per sheet. Jadi artinya beberapa copy, beberapa salinan dalam satu lembar. Nah cara merubahnya, ini panahnya diklik, ya. Panahnya diklik. Nah di sini ada multiple pics per sheet. Jadi kita klik yang ini. Ya. Ini. Nah kalau udah seperti ini maka di sini pasti akan berubah. Ya. Ini Syahidin, ini Yurmawati, ini Rima, ini Mama. Ya. Ini pasti udah berbeda-beda. Nah kemudian bagaimana kaitannya kalau untuk aplikasi lain, misalnya Bapak Ibu mau bikin kartu ujian pada saat nanti pembelajaran sudah dilaksanakan secara offline. Nah ini bisa dikembangkan di sini. Bapak Ibu bisa bikin kopi per halamannya itu misalnya menjadi 2. Nah ini hasilnya akan seperti ini ya. Akan menjadi 2 ya. Yang kiri Syahidin, kanannya juga Syahidin. Ini Yurmawati, yang ini juga Yurmawati ya. Nah ini fungsinya nanti kalau Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu sudah ujian ya, ini bisa dibagikan ke peserta, ini bisa sebagai kartu meja. Jadi yang ini dibagikan sebagai kartu peserta, yang ini sebagai kartu meja. Biasanya kan ingat zaman dulu kita UN ya, kita selalu dapat kartu itu 2 kiri kanan yang kembar ya. Jadi yang satu ditempelkan di meja sebagai kartu meja, yang satunya lagi dibagikan ke peserta. Udah selesai Bapak Ibu ya. Ini buat kartu seperti ininya ya. Tinggal Bapak Ibu mau tinggal motongin aja sebetulnya ini tuh ya. Nah cara memotongnya misalnya saya robah lagi menjadi 1 aja dulu ya Bapak Ibu. Nah seperti ini. Ini kecil, nah seperti inilah supaya pas. Nah Bapak Ibu tinggal mau pakai apa, biasanya terserah Ibu mau pakai snipping tool bawaan Microsoft bisa ya, Microsoft Windows ada kan. Kalau saya cenderung pakai Paston Capture ya. Nah, ini Paston Capture. Nah ini programnya seperti ini, mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya, apalagi Bapak Ibu yang pernah ikut pelatihan virtual ya untuk guru-guru. Nah ini kita setting dulu di sini nah ini ya. Kita pilih auto save, folder kartunya akan disimpan di mana, bebas Ibu bikin di sini ya, mau pada prinsipnya di mana kartu potongan Ibu itu akan simpan ya. Kemudian auto save file name-nya ini misalnya saya formatkan Microsoft
terus diikuti oleh 3 digit. Jadi nanti nama filenya itu MSFT ya, Microsoft 001, Microsoft 002 sampai yang terakhir, dimulai dari angka 1 ya. Oke. Nah, kalau udah settingan seperti itu tinggal diklik OK. Nah, kemudian di sini destinationnya itu ibu mau kemana, kalau ke editor ke ini, nah pilihlah yang to file auto save ya, yang udah kita setting tadi. Oke, udah selesai. Nah, kita kemudian pilih capture fixnya ini ya, alat pemotong yang tetap. Nah, akan seperti ini. Nah, misalnya ini terlalu besar, Bapak Ibu bisa atur diperkecil ya. Misalnya ini dikecilin dulu ya. Oke, ini. Nah, lakukan pemotongan kalau udah pas gini, misalnya 1 ya. Nah, ini otomatis kartu ini udah akan tersimpan di direktori yang tadi ya. Kemudian kita potong 2 misalnya, ya. Terus sampai selesai. Potong. Nah, kalau nanti Bapak Ibu sekolahnya udah offline, ya tinggal dicetak aja di kartu di printer ya. Udah bukan digital lagi. Kita potong misalnya cukuplah 6 aja ya, kita potong sebagai contoh. Kita potong 6 biji ini, kita anggap selesai lah ya. Nah, kita lihat hasilnya di D ya, sesuai dengan yang ibu-ibu setting tadi. Ini D di ID card ini ya. Nah, ini ya, kartunya sudah ada dan sudah terpotong di kartu ini ya. Ini sudah ada hasilnya. Jadi ibu tinggal kirim aja nanti format PNG-nya ini ke peserta kita ya, kelas kita secara japri. Memang agak repot Bapak Ibu ya, tapi kita akan menunjukkan bahwa para peserta itu diperlakukan spesial sama kita ya. Jadi ya semacam bentuk penghargaan lah, pengakuan kepada mereka mau bergabung bersama kelas kita ya. Nah, ini dan juga aplikasi ini juga, atau pekerjaan seperti ini juga bisa diaplikasikan untuk membuat ID card, kartu siswa, kartu ujian, kartu UTS, macam-macam ya. Demikian Bapak Ibu tutorial singkat, dan kalau masih kurang jelas bisa ditanyakan langsung di kolom komentar atau japri ke nomor WA saya ya, yang ada di deskripsi di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.